Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita ini akan melanjutkan pembahasan kita baca kitab hadis-hadis tentang akhlak, dan kita masih dalam pembahasan adabul libas, adab berpakaian. Adab berpakaian. Pada pertemuan yang terakhir kemarin ini sampai di firman Allah Subhanahu wa taala tentang godaan setan atau iblis ya, yang menggoda Nabi Adam dan juga Hawa. Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 19 hingga 23. Kita bisa dibaca kembali Al-A'raf ayat 19 hingga 23. Al-A'raf 19 hingga 23. Nah, baca. Yaqulullahu ta'ala. Nah, kita kemarin telah baca di ayat ini, maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan Allah berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian setan pun membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu, laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberikan nasihat." Ini bisikan setan, mesti begitu ya. Omongan setan, bisikan setan. Dan setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah itu, yaitu buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Maka qala rabbana dzalamna anfusana, keduanya berkata, Nabi Adam dan istrinya berdoa, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri."
Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmah kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka di sini qala mu'allif hamdulillah ta'ala fatadarakahum Allahu azza wa jalla bi rahmatihi wa manna 'alaihima bi afwihi fa ghafara lahum dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla memberikan kepada keduanya rahmatnya dan memberikan karunia-Nya, yaitu dengan memberikan maaf dan ampunan kepada Adam dan istrinya. Akan hal itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aso Adamu rabbahu faghawa tsumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dalam surat Toha 121 hingga 122. Dan Adam ini berlaku jadi maksiat kepada Tuhannya, faghawa, dia pun menyimpang. Suma, kemudian dia itu Allah Tuhannya memilih dia lalu menerima taubatnya dan kemudian memberikan petunjuk. Nah, di sini boleh menyebutkan ini, dan juga iblis ini terus menerus bagaimana bisa menyesatkan atau terus menerus di dalam perbuatan penyimpangannya ini. Jadi tidak berhenti dari melakukan maksiat. Iblis senantiasa berupaya dengan semangat yang besar untuk bisa menyelewengkan, membelokkan, menyesatkan anak cucu Adam. Sebagaimana ia telah bisa menyimpangkan atau membelokkan kedua orang tua manusia, Adam dan Hawa. Oleh karena itu, pembicaraan ini ditujukan dalam konteks ini ditujukan kepada anak cucu Adam, manusia, pada kita semuanya, agar berhati-hati dari penyesat, tukang menyesatkan, penyebar fitnah, yaitu iblis ini. Yaitu jangan sampai ia memberikan fitnah kepada mereka, menyesatkan mereka dengan bisikan-bisikannya, sebagaimana telah dilakukan terhadap Nabi Adam dan istrinya. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, ini konteksnya pada anak manusia, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kalian dan untuk perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khairun. Tetapi pakaian takwa, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Yang lebih baik. Demikianlah sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadhakkarun. Yaitu mudah-mudahan mereka ingat atau agar mereka ingat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka, yaitu dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka
dan dimudahkan oleh Allah untuk mereka minal libasi al-batin wa dzahir, berupa pakaian batin dan pakaian zahir. Pakaian batin dan pakaian zahir. Qala falibasul batin huwa taqwallah. Pakaian batin, pakaian terkait dengan batin ini yaitu ketakwaan kepada Allah. Dan pakaian batin berupa ketakwaan kepada Allah ini akan terus menerus bersama hamba itu dan tidak akan punah, tidak akan usang. Pakaian ini kan, kalau pakaian zahir ini kan lama dipakai kadang usang, mungkin sobek atau mungkin sudah enggak cukup dan semacam itu. Jadi pakaian batin ini akan terus menerus melekat pada diri hamba itu, tidak akan usang, tidak akan punah selama hamba itu mau menjaganya, menjaga ketakwaannya. Menjaga ketakwaannya terus akan melekat padanya. Wa huwa jamalun lil qalbi barruh. Dan pakaian ketakwaan ini akan menjadi indah, memperindah yakni hati dan juga ruh. Jadi indah hati dan ruh. Ketika hati dan ruh ini berisi penuh dengan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan menjadi bagus. Walibasu dzahir huwa alladhi yasturu bihi al-muslim awratahu wa yuwari bihi sawatahu wa yakunu jamalan. Sedangkan pakaian zahir, ya pakaian yang kita pakai ini, pakaian zahir yaitu pakaian yang digunakan oleh seorang muslim untuk menutupi auratnya. Menutupi auratnya. Dan pula akan bisa memperindah, mempercantik, mempertampan orang tersebut ketika berpakaian tampak indah. Ini pakaian zahir. Maka apabila manusia kehilangan atau melepas pakaian zahirnya, jadi melepas pakaiannya, jadi kehilangan atau melepas pakaian tersebut, maka akan tampak auratnya. Maka ini di sini juga terdapat dalil bahwasannya menyingkap aurat atau menampakkan aurat itu termasuk perkara yang besar. Menampakkan aurat termasuk perkara yang besar. Dan ini merupakan suatu yang tidak pantas dalam tabiat. Maka orang yang menampakkan aurat, apalagi aurat pokoknya di jalan, orang tidak tahu berarti orang apa? Ya orang enggak orang gila. Biasanya orang pakaian ya segitu kelihatan auratnya ditampakkan gitu. Nah, yang berarti enggak waras. Ini. Maka itu dikatakan sau'ah. Sau'ah itu kan jelek. Kenapa? Karena ketika itu kelihatan, maka pelakunya ini tersingkap itu, maka pelakunya ini menjadi tidak baik. Pelakunya menjadi tidak baik. Ini. Orang berjalan di luar, di jalan, auratnya kelihatan. Maka ini ya biasanya mesti orang yang ya menjadi tidak baik orang itu. Orang itu menjadi tidak baik. Kalau orang baik enggak akan begitu kan gitu. Ini kok pakaian zahir. Wa amma libasul batin wa huwa taqwa fa bi taqdiri adamihi fa innaha tankasifu auratahu atau tankasifu auratuhu al-batinah wa yanalu khizya wal fadhihah wa yaqa'u fi anwa'il fasadi war radilah wa yata'arra bidzalika min kisa'il haya wal khauf wal muraqabah wasatar wa ifah wa ghairi. Ini adapun pakaian batin. Nah, sekarang pakaian batin yaitu takwa. Maka sebesar mana ketakwaan itu tidak ada pada diri seseorang, maka sebesar itu pula aurat batinnya akan tampak, akan tersingkap. Mana aurat batin kok tersingkap bagaimana? Akhirnya akibatnya apa? Dia akan memperoleh kehinaan.
memperoleh kehinaan, sesuatu yang tidak baik, dan akan terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk kerusakan dan perbuatan-perbuatan yang hina akan dia lakukan ketika orang itu, yakni ketakwaannya ini berkurang. Semakin banyak pakaiannya ini yang hilang, pakaian ketakwaan ini hilang dari hatinya, semakin banyak kerusakan dan maksiat yang dilakukan. Ini. Sehingga dia akan terlepas atau akan terlepas darinya dengan itu pakaian malu. Dia nggak akan punya rasa malu untuk berbuat tidak baik, dia nggak malu. Nah, ini. Semakin ketakwaan itu semakin hilang, semakin tidak malu untuk melakukan maksiat. Hilang pula rasa takutnya, rasa muraqabah. Jadi dia nggak merasa diawasi oleh Allah. Karena orang itu takutnya, ketakwaannya udah hilang. Demikian juga rasa untuk menutup auratnya hilang. Kemudian juga ifah itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Ini pun telah hilang darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika pakaian takwa ini baik, ketika orang itu ketakwaannya bagus, soleh, maka akan memberikan kesolehan pada zahirnya. Demikian juga ketika ketakwaan, pakaian takwa ini rusak, ketakwaannya ini rusak, seorang hamba tidak ada ketakwaannya, maka pun akan mengakibatkan rusaknya zahir. Zahirnya rusak. Ketika takwa ini rusak. Maka benar ini, libasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian ketakwaan ini itulah yang lebih baik. Maka kalau pakaian zahir kan orang bisa aja beli. Maka terkadang walaupun orang itu kaya, zahirnya kaya, ketakwaannya kurang. Pakaiannya kita juga nggak pantas dipakai. Ya kan? Ini karena ketakwaannya ini yang nggak ada. Sebaliknya walaupun orang itu mungkin ya pas-pasan, ya orang ya mungkin ya nggak kaya lah, tapi ya bisa lah untuk beli pakaian menutup auratnya. Tapi ketakwaannya ini ada. Ini akan menjadi baik, akan menjadi bagus. Dia akan berpakaian sebagaimana yang diperintahkan. Zahirnya akan menjadi baik ketika hatinya ini baik. Dan ketakwaan ini kan, ya memang mahal gak ketakwaan? Nilainya mahal. Karena dan Allah yang memberikan ketakwaan. Tapi orang miskin, zahirnya miskin harta, bisa juga kaya hati. Takwanya bisa bagus ketika keimanannya dijaga, ibadahnya dijaga, ketaatan dijaga, dan minta terus kepada Allah ketakwaan. Ini. Maka ini menjadi motivasi juga bagi kita, misalkan walaupun ya pokoknya cukuplah di dunia, di harta, tapi ketakwaan jangan sampai lepas. Pakaian ketakwaan ini semua bisa memiliki itu, mengusahakannya. Dimulai dari anak-anak, pendidikan semacam itu. Nah, orang hingga dewasa ini ketakwaan. Semaka Allah Subhanahu wa taala pada tadkirihi bihadin nikmah muwajihan di khitabi liduriyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan manusia dengan kenikmatan ini, mengarahkan pembicaraan kepada anak cucu Adam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yazi'u anhuma libasahuma liyuliyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapak kamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan tahdzir, peringatan untuk anak cucu Adam. Yaitu dari siapa? Dari setan, iblis, yang dia bisa dari setan, yaitu jangan sampai setan menggoda kalian, menipu kalian sebagaimana ia telah melakukan itu kepada yaitu ayah dan kedua orang tua manusia, semua manusia itu yaitu Nabi Adam. Yaitu dengan menampakkan, setan menampakkan indah maksiat kepada mereka. Wa yuraghibuhum fil muharramat wa yuraghibahu fil muharramat, dan memberikan bisikan-bisikan supaya orang itu senang melakukan yang diharamkan, entah dengan bisikan-bisikan menyenangkan, menampakkan indah, dan tidak mengatakan itu sebagai kemaksiatan, ya. Dan menjatuhkan mereka di dalam kesalahan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya musuh ini, itu setan ini, yarahum, bisa melihat mereka dari tempat yang dimana la yarawnahu, mereka tidak bisa melihatnya. Kita punya musuh yang jelas, musuh setan. Setan bisa melihat kita gak bisa melihat setan. Maka di sini Qatadah mengatakan, wallahi inna aduwan yaraka min haitsu la tarahu la sadidul mu'na ila man asamallah. Demi Allah, sesungguhnya ada seorang musuh yang bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ini sungguh merupakan musuh yang berat, beban yang berat. Kalau musuhnya kelihatan, kan bisa langsung ditendang atau di apa, ya kan? Kalau di depan ini musuh, jelas kita punya musuh. Setan itu musuh, adu mubin, musuh yang nyata. Kita nggak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita. Bayangkan Anda punya musuh senantiasa mengintai Anda. Dia bisa melihat Anda, dia nggak bisa melihat dia di mana, sebelah mana. Ini kan suatu musuh yang berat. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan setan atau dilindungi oleh setan, dari setan? Apa senjata kita? Apa kira-kira? Apa? Setan. Benar, setan melihat Anda. Anda nggak bisa melihat setan. Berarti apa? Ya minta perlindungan kepada Allah, doa. Maka setan ini akan bisa mengalahkan orang yang lalai dari doa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Barang siapa minta perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Tapi kalau orang itu nggak pernah minta perlindungan kepada Allah, nggak pernah berdoa, lalai, setan akan bisa mengalahkan. Perhatikan di sini. Apabila musuh ini bisa memperdaya dan membuat makar yang keras
dan memberikan bisikan-bisikan sampai akhirnya bisa mengeluarkan kedua orang tua manusia dari surga, yaitu Nabi Adam dan istrinya dari surga, maka sungguh dia akan mampu untuk memberikan sesuatu yang bisa menyesatkan mendatangkan madarat ini, yaitu memberikan bisikan-bisikan kepada anak cucunya. Kalau kepada Nabi Adam dan si aja bisa, mereka bisa sampai tadi mengeluarkan dari surga, maka kepada anak cucu Adam mimbabi aula, berarti lebih lagi, lebih mampu lagi. Jangan merasa hebat, lebih hebat Anda lebih hebat daripada Nabi Adam. Oh, nggak mungkin bisa disesatkan. Oh, Nabi Adamnya bisa, maka anak cucunya mungkin mimbabi aula, lebih bisa. Wala siyama an-nisa, lebih-lebih para wanita. Perhatikan ini. Para wanita, lebih-lebih para wanita, li siddati dha'fihinna, karena ini apa? Sangat lemahnya mereka. Wa qillati idraki katsir minhunna. Maka wanita itu kalau keluar rumah itu diikuti apa? Setan. Jadi ini banyak fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Maka dari hal ini, keadaan yang betul sangat kuat di pengaruh setan ini, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada anak Adam dari setan ini dengan apa? Dengan senantiasa menjaga diri dari was-was bisikan-bisikan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami akan menjadikan setan-setan ini wali-wali, atau pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Amal mu'minuna falaysa lahu sultanun alaihim. Maka kalau orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman baik laki-laki atau perempuan, maka setan enggak bisa mengalahkan. Setan enggak punya kekuatan untuk melawan mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Makin pentingnya keimanan. Jadi menjaga keimanan. Maka orang yang beriman senantiasa dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makin penting. Ini apa? Doa pagi, doa petang. Ini penting. Barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dijaga oleh Allah dari jin sampai sore hari. Bagaimana barang siapa membaca ayat kursi sore hari, maka akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Dan ini penting. Karena kita ini orang lemah, kita ini makhluk yang lemah, tapi memiliki zat Rabb sembahan yang maha perkasa, maha kuasa, ini Allah Ta'ala. Tinggal kita mau enggak sih untuk meminta kepada Allah perlindungan. Ini penting, adanya zikir pagi, zikir petang, ini udah habis asar, sempatkan zikir petang, habis subuh, zikir pagi. Dan setiap aktivitas kalau kita perhatikan ada doanya. Ayo. Setiap gerakan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Permasalahannya kita mau berdoa apa enggak? Mau apa saja ada doanya. Bagaimana kalau seorang setiap saat, setiap bergerak, mau makan, bangun tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa. Terus saja doa. Di samping dapat pahala karena niatnya ittiba kepada Rasul, ya insya Allah akan mendapat perlindungan dari Allah. Setan nggak bisa mampu. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, terus, ya kan? Ini penting, pentingnya ya ini apa? Keimanan ini melahirkan tentu amal soleh. Qala walihada fa biqadri dhafil imani fil insan yakunu nufudu syaitan ilaihi. Oleh karena itu, sebesar mana kelemahan keimanan, lemahnya keimanan pada diri manusia,
maka sebesar itu pula pintu masuk setan. Misal, jadi kalau imannya 50%, misalkan tinggal 50%, maka setan pintu masuknya bisa 50%. Kalau imannya mungkin 100% berarti nutup. 90% berarti ada 10%. Artinya semacam itu. Keimanan ini sebatas mana lemahnya iman, sebesar itu pula nanti pintu masuknya setan kepada diri orang itu. Maka di sini pentingnya iman. Sementara iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Tapi iman ini akan kuat dengan ilmu. Maka ini penting kita ilmu. Ngaji ini penting. Sering menghadiri majelis ilmu, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, penting. Ini kuat, iman akan kuat. Kemudian summa innallaha tabaraka wa ta'ala khataba bani Adam khitaban akhar. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala ini berbicara, ini khitab pada anak Adam dengan pembicaraan yang lain di dalam konteks ini, yaitu yang berkaitan dengan pakaian. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surah Al-A'raf ya. Al-A'raf di ayat 31, qala ta'ala ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kul man harrama zinatallah. Nah ini, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dari rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan untuk para hambanya ini azinah, perhiasan dari berbagai macam bentuk pakaian dengan berbagai macam jenisnya. Wa thayyibati minar rizqi, dan rezeki yang baik-baik. Jadi min ma'kalin wa masyrabin, baik makanan, minuman, dan dengan berbagai macam jenisnya. Dan wa jami'u hadhil asya al-aslu fiha al-ibahah. Nah ini, dan semua itu hukum asalnya itu boleh, hukum asalnya. Pakaian, makanan, semua hukum asalnya adalah boleh dan halal, kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Pakaian saja, pakaian ya boleh, makanan ini boleh, halal, kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Tapi ini sudah masuk waktu Isya. Kita sampai di sini dulu aja, sampai di sini. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada berikutnya. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi faedah bagi kita semuanya. Ya, minimal tadi pentingnya ketakwaan sebagai pakaian. Ketakwaan ini penting, dan juga nanti masuk ke dalam pakaian yang zahir. Dan kembali tadi hukum asal semuanya itu boleh. Pakaian ini boleh, makanan boleh, minuman boleh, kecuali apa yang diharamkan oleh syariat kita. Naktafi
fi hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.